Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Andika Tias Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan topik penelitian saya yang berjudul evaluasi sistem pelatihan dengan metode evaluasi Kirkpatrick dengan objek Tukamu House, Coffee and Tea, Cafe Kio, dan Ujuk Kemiling. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Larsita Ferosi dengan NIM 120190016. Selanjutnya terdapat isi presentasi di mana yang pertama ialah latar belakang, kedua yaitu rumusan masalah, ketiga manfaat dan tujuan, keempat ruang lingkup, kelima program pelatihan, keenam evaluasi Kirkpatrick, dan terakhir ialah metodologi penelitian. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang, di mana sumber daya manusia atau SDM merupakan sebuah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak dalam organisasi, baik dalam institusi maupun perusahaan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal yang penting bagi organisasi ataupun perusahaan karena memiliki tujuan untuk memberikan solusi guna menyelesaikan semua permasalahan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, tujuan pengembangan sumber daya manusia sendiri itu yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan organisasi dan dipercaya oleh organisasi. Selanjutnya ialah mengenai industri penyedia makanan dan minuman. Industri penyedia makanan dan minuman berkembang pesat karena tingginya permintaan masyarakat. Hal ini membuat bisnis penyedia makanan dan minuman diprediksi akan terus berkembang khususnya di Bandar Lampung. Nah, pertumbuhan signifikan jumlah kedai makanan dan minuman dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan dan produk. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kafe dapat memicu kebutuhan akan karyawan yang terlatih dengan baik untuk memastikan kualitas layanan yang baik juga. Selanjutnya ialah rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, di mana yang pertama ialah apakah para karyawan bekerja sesuai dengan standar dan prosedur. Yang kedua ialah apakah para karyawan mengalami kendala menjalankan standar dan prosedur kerja. Yang ketiga, berapa besar pengaruh pelayanan yang diberikan oleh para karyawan yang bekerja sesuai standar dan prosedur terhadap kemajuan perusahaan. Dan yang terakhir ialah apakah penggunaan pedoman evaluasi hasil pembelajaran pelatihan model Kirkpatrick dapat mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan evaluasi hasil pelatihan di Tukamu Coffee and Tea House, Cafe Kio, dan Uju. Selanjutnya ialah tujuan dan manfaat, di mana tujuan yang pertama ialah untuk mengukur pengaruh program evaluasi Kirkpatrick. Yang kedua, menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Yang ketiga itu untuk mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. Dan yang terakhir ialah menilai apakah program mempengaruhi kemampuan peserta dalam bekerja. Selanjutnya ialah manfaat dalam penelitian kali ini, di mana yang pertama dalam bidang keilmuan. Manfaat penelitian dari aspek bidang keilmuan memiliki peran serta dalam penerapan dan pengkajian hasil dari penelitian berdasarkan keilmuan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua ialah laporan evaluasi. Laporan evaluasi merupakan manfaat yang dapat dirasakan dampaknya oleh perusahaan atau organisasi yang akan menjadi objek, karena laporan evaluasi dapat mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang digunakan pada objek dan menentukan apakah program tersebut memenuhi tujuan yang diinginkan. Selain itu, laporan evaluasi juga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan atau pengembangan program pelatihan di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah manfaat bagi penulis ialah pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan penulis. Selanjutnya ialah ruang lingkup dalam penelitian kali ini, di mana objek penelitian terdapat di 3 tempat, yaitu Tukamu House, Coffee and Tea, ada Cafe Kio, dan Nuju. Di mana kalau untuk objek Tukamu sendiri terdapat 3 cabang, yaitu Pahoman, Korpri, dan Kedaton. Dan untuk Cafe Kio tidak memiliki cabang dan berlokasi di Sumur Putri, Teluk Betung. Dan yang terakhir ialah mengambil 1 cabang objek Nuju yang berlokasi di Kemiling.
Subjek penelitian diambil ialah seluruh karyawan di ketiga kafe yang mencakup 3 bidang, yaitu barista, kasir, dan kitchen. Nah, pada penelitian kali ini, metode evaluasi Kirkpatrick digunakan dan diterapkan, dan instrumen pengumpulan data yang digunakan ialah berupa kuesioner berbentuk Google Form. Selanjutnya ialah program pelatihan. Program pelatihan adalah serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam hubungannya di pekerjaannya. Nah, pelatihan dapat diartikan sebagai proses belajar atau pendidikan dalam jangka pendek dengan prosedur yang terorganisir dan sistematis, sehingga peserta memahami inti pembelajaran untuk tujuan tertentu. Nah, pelatihan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti pelatihan internal dilakukan dalam organisasi, pelatihan eksternal itu dinaungi oleh sebuah lembaga, dan pelatihan mandiri dilakukan dengan sumber daya online. Manajemen memberikan pelatihan karena melalui pelatihan karyawan akan menjadi lebih terampil. Selain itu juga dapat menambah produktivitas serta efektivitas kinerja karyawan. Selanjutnya ialah evaluasi Kirkpatrick. Model evaluasi Kirkpatrick adalah sebuah konsep evaluasi pelatihan yang populer yang digagaskan oleh Donald Kirkpatrick, PhD. Model ini terdiri dari 4 level evaluasi yang bertujuan untuk mengukur efektivitas sebuah pelatihan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, 4 level tersebut ialah level pertama reaction, level kedua itu learning, level ketiga behavior, dan level keempat result. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keempat level tersebut, di mana untuk level 1 reaction itu mengukur reaksi yang berupa kepuasan peserta pelatihan terhadap pelatihan yang diikuti. Nah, reaksi yang muncul dapat berupa perasaan dan keinginan peserta terhadap pelatihan. Lalu untuk level kedua yaitu learning, mengukur sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dalam pelatihan. Nah, beberapa cara penilaian level 2 ini yaitu dengan mengukur penilaian kinerja, studi kasus, latihan-latihan, atau dengan mengadakan pretest ataupun post-test guna mengukur penguasaan peserta terhadap topik pembelajaran yang telah dilakukan dan diberikan. Lalu level ketiga ialah behavior. Nah, kalau behavior sendiri mengukur ada tidaknya perubahan perilaku peserta setelah selesai melakukan pelatihan. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan dengan melakukan survei terhadap pimpinan peserta ataupun peserta pelatihannya itu sendiri, dengan melalui surat, telepon, ataupun wawancara secara langsung untuk mengetahui apakah ada perubahan dari perilaku dari peserta setelah mengikuti pelatihan. Selanjutnya ialah level keempat atau result. Di level keempat sendiri mengukur hasil akhir yang terjadi setelah peserta mengikuti pelatihan, yaitu mengukur ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar, pengetahuan, dan keterampilan dari peserta pelatihan. Nah, evaluasi akhir dapat dilakukan dengan membandingkan target sebelum dan sesudah peserta mengikuti pelatihan, apakah terjadi peningkatan ataupun tidak. Selanjutnya ialah model kuesioner evaluasi Kirkpatrick, di mana terdapat 4 notasi. Yang pertama LR kecil untuk level 1 reaction, notasi LL untuk level 2 atau learning. Habis itu ada notasi ketiga yaitu LB untuk level ketiga behavior, dan yang terakhir adalah notasi LR besar untuk level 4 result. Selanjutnya ialah metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan yaitu mixed method research. Selanjutnya ialah metodologi penelitian, di mana jenis penelitian yang digunakan yaitu mixed method research. MMR atau mixed method research merupakan metode penelitian yang diaplikasikan apabila memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes dan proses berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan, sehingga berguna untuk melakukan penelitian berbasis evaluasi. Lalu selanjutnya ialah sumber dan data. Sumber dan data pada penelitian kali ini ialah hasil kuesioner yang akan disebarkan
kepada populasi dan sampel di ketiga objek yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ialah populasi dan sampel, di mana populasi penelitian ini yaitu seluruh karyawan mencakup 3 bidang: barista, kasir, dan kitchen di Tukamu House, Coffee and Tea, Cafe Kyo, dan Nujuk Miling. Lalu ukuran sampel pada penelitian kali ini ialah karyawan part-time dan full-time. Lalu instrumen yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner kepada karyawan berbentuk berupa Google Form dan instrumen Minitab untuk melakukan pengujian data. Selanjutnya ialah metode pengujian data. Di sini pada penelitian kali ini menggunakan 2 metode pengujian data, di mana yang pertama ialah uji validitas dan yang kedua ialah uji reliabilitas. Nah, untuk mengetahui apakah data yang telah dibuat mampu menghasilkan data yang akurat sesuai dengan tujuan ukurannya, maka diperlukan pengujian validitas. Lalu untuk skala uji reliabilitas sendiri mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Selanjutnya ialah kerangka model pada penelitian kali ini, di mana tiap notasi tersambung pada level masing-masing dan tiap level tersambung pada satu tujuan, yaitu model evaluasi Kirkpatrick. Selanjutnya ialah tahapan pelaksanaan penelitian, di mana pertama-tama saya melakukan studi literatur yang dilakukan dengan 2 cara, yaitu penentuan objek dan penentuan metode. Lalu setelah objek telah ditemukan, saya melakukan penentuan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Habis itu membuat tujuan dari penelitian, manfaat, dan batasan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya ialah penentuan sampel, perancangan model kuesioner, dan perancangan kerangka dan hipotesis. Dimana setelah kuesioner itu selesai dibuat, saya akan melakukan penyerahan kuesioner kepada para karyawan di 3 objek yang telah disebutkan sebelumnya melalui instrumen Google Form. Setelah hasil kuesioner didapatkan dengan jangka waktu tertentu, dilakukan pengujian data dengan instrumen Minitab. Setelah melakukan instrumen data, didapatkan hasil yang akan diinterpretasikan, dan dari interpretasi hasil tersebut didapatkan kesimpulan dan saran perbaikan, sehingga pelaksanaan penelitian selesai dilakukan. Sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.